A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Kali ini Mang Sukir masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Daging Panggang Ibu Tiri. Cerita ini ditulis oleh Sultan Diko. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman penasaran dengan koleksi-koleksi cerita dari Kak Sultan Diko, dan langsung saja, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tunggu, teriak Danu. Perempuan misterius itu menghentikan langkah kakinya, kemudian menunduk menyembunyikan wajah di balai kain kemban yang ia gunakan. Danu tetap mengamatinya dengan tatapan penuh amarah. "Siapa kamu? Malam-malam mengendap-endap di rumahku?" Sosok misterius itu hanya diam mematung. Gelagatnya memang mencurigakan. Diam tanpa berucap kata membuat semua misteri masih tersimpan dengan rapi. "Atau jangan-jangan kamu punya niat yang tidak baik?" cecar Danu berapi-api. Sosok misterius itu masih saja terdiam tanpa berucap kata. Dari penampilannya, sepertinya orang ini adalah seorang perempuan. "Kalau kamu tidak mengaku, aku akan meneriakimu maling. Dengan begitu, kamu akan babak belur dihakimi oleh warga," sambungnya lagi. Jelas ada kekhawatiran dari sosok misterius itu mendengar ancaman dari Danu. "Aku tidak punya niat buruk pada siapapun," ucap sosok misterius itu dengan nada berat. "Kalau kamu tidak punya niat buruk, lantas apa tujuanmu malam-malam begini mengendap-endap ke rumah kami?" "Suatu saat nanti Tuhan akan mengetahuinya. Berhati-hatilah dengan perempuan itu," ucap perempuan misterius ini. Danu mengernyitkan dahi, kemudian bicara dengan nada penuh emosi. "Perempuan mana yang kamu maksud? Jangan memfitnah orang untuk menutupi kesalahanmu." Masih tetap dalam keadaan tak berpaling, sosok misterius ini memang mengundang banyak pertanyaan. "Aku tidak memfitnah. Perempuan itu punya niat yang tidak baik. Bukan cintanya, tapi harta tuanlah yang ia inginkan," ucap perempuan itu penuh penegasan. Kalimat yang terucap dari orang ini membuat amarah Danu menjadi-jadi. Ia mendekat, kemudian ingin mencari tahu. Kemudian ingin mencari tahu siapa sosok misterius di balik kerudung ini. Namun saat Danu ingin menyingkap kemban milik orang itu, tiba-tiba, "Ah! Mas Danu, tolong!" teriak Farida dari dalam rumah. Teriakan Farida membuat Danu mengurungkan niatnya. "Kali ini kamu harus berterima kasih pada istriku. Tapi untuk lain kali, kamu tidak akan pernah selamat dari amarahku," hardik Danu pada sosok misterius itu. Lelaki paruh baya itu kemudian meninggalkan sosok misterius ini. Ia kemudian bergegas menghampiri Farida. Ada kesedihan dari ekspresi orang misterius ini saat memandang ke arah rumah bertingkat milik Danu Santoso. Siapa orang ini? Mengapa ada kepiluhan di hatinya tak kala bola matanya menyaksikan semua pekarangan kediaman orang terkaya di kampung ini? Seseorang yang baru saja beradu argumen dengannya. "Bersabarlah Pak Danu. Suatu saat nanti kamu akan mengetahui apa sebenarnya yang telah istrimu perbuat," ucap orang itu dalam kesorangan. Sosok misterius itu
berlalu meninggalkan kediaman Danu. "Ada apa sayang? Kenapa kamu berteriak histeris seperti itu?" tanya Danu pada Farida. Sangat terlihat ekspresi ketakutan di rona wajah Farida. Sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi padanya. "Mas, tadi ada pocong dengan wajah buruk ingin membunuhku," ujar Farida dengan ekspresi ketakutan. Danu menghela napas panjang. Ia kemudian mendekati istrinya untuk memberi kenyamanan agar bisa sedikit lebih tenang. "Sayang, kamu hanya kecapean saja. Jelas-jelas tidak ada siapa-siapa. Lagian bulan puasa mana ada hantu. Sekarang kamu istirahat ya," pinta Danu pada Farida. "Tapi Mas jangan pergi. Aku takut. Di balik pintu itu ada hantu," ucap Farida sambil mengarahkan telunjuknya ke arah pintu kamar. Danu menghela napas. Keanehan yang dikatakan Farida menurutnya hanya halusinasi saja. Kecapean ditambah lagi tanda-tanda yang diceritakan istrinya beberapa waktu sebelumnya membuat ayah, Regan Santoso ini yakin bahwa Farida tengah berbadan dua. Mungkin itulah faktor utama dari semua kejanggalan yang dialami wanita yang baru 5 bulan ia nikahi ini. Ekspresi yang sedikit berlebihan menurutnya. Farida sangat ketakutan. Berkali-kali pandangannya mengarah ke arah pintu kamar, di mana baru saja ia melihat sosok yang sangat menakutkan. Tiba-tiba bola matanya melotot hingga membulat. Tak kalah pocong berwajah hancur itu kembali menampakkan wujudnya lagi. "Mas, itu di sana. Dia masih di sana, Mas," ucap Farida. Kali ini ia merasakan takut yang teramat sangat. Spontan saja secara refleks, Danu menoleh ke arah yang ditunjuk oleh istrinya itu. Namun lagi-lagi, ia tidak menemukan sosok apapun di balik pintu itu. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, pelukan hangat diberikannya pada Farida. Hal itu membuat wanita yang sangat dicintainya menjadi tenang dan melewati malam dengan damai. Singkat cerita, keesokan harinya seusai kesepakatan bersama, Danu membawa Farida ke puskesmas. "Selamat Tuan Danu, Anda sebentar lagi akan menjadi seorang bapak," ucap Dr. Heru pada Danu. Senyum kebahagiaan terlihat sangat jelas dari rona wajah Danu. Apa yang ia pikirkan tentang istrinya ternyata sangat benar. Farida tengah berbadan dua. "Kalau boleh tahu, berapa usia kandungan Farida, Dok?" tanya Danu pada Dr. Heru. "Memasuki usia 3 minggu. Aku berharap Pak Danu bisa mengontrol istrinya agar tidak terlalu kecapean. Banyak-banyak istirahat. Jangan terlalu banyak melakukan aktivitas apapun dulu," ujar Dr. Heru pada Danu, yang tak lain adalah temannya sewaktu kuliah dulu. "Apakah ada masalah dengan janinnya, Dok?" tanya Danu dengan sedikit cemas. "Sejauh ini kandungannya baik-baik saja. Bukankah sudah menjadi tugas seorang suami siaga untuk memastikan kesehatan istrinya kan?" ujar Dr. Heru. Iya, aku mengerti apa maksud ucapan dokter." Kedua sahabat yang memiliki profesi berbeda itu tertawa bersama. "Kalau begitu, kami pamit pulang dulu," ujar Danu pada Heru, seraya mengulurkan tangannya untuk bersalaman. "Oke, 3 bulan ke depan datanglah untuk melakukan pemeriksaan lagi," jawab Dr. Heru sambil menjabat tangan Danu. Sebenarnya, Dr. Heru merasakan ada kejanggalan dalam kandungan Farida.
namun ia enggan berspekulasi hal yang tidak baik. Menurutnya, masih terlalu dini untuk memvonis bahwa ada yang lain dengan janin istri Danu sahabatnya itu. Namun, tiba-tiba saja lamunan itu terpecahkan oleh sebuah suara. Suara seorang mengetuk pintu ruangan Dr. Heru. "Masuklah," jawab Dr. Heru mempersilahkan. Seorang perempuan muda memakai kemban hitam masuk ke ruangan. Wanita ini sudah menjadi pasien tetap Dr. Heru. Hanya saja ia memilih rawat jalan untuk menyembuhkan putranya ketimbang rawat inap. Tentu ada alasan sendiri akan keputusan untuk merawat putranya di rumah saja. Sembari melirik ke arah luar, perempuan itu duduk di kursi yang telah disiapkan dalam ruangan Dr. Heru. "Apakah barusan Tuan Danu kesini bersama istrinya?" tanya perempuan itu pada Dr. Danu. "Iya, Danu datang untuk memeriksa kandungan istrinya," jawab Dr. Heru. "Apakah istrinya hamil?" tanya perempuan itu lagi. "Iya, walaupun aku meragukan hal itu." "Apa maksudmu mengatakan bahwa dokter meragukan kandungannya?" "Aku merasakan ada yang aneh dengan janinnya." "Oh iya, apakah kamu mengenal Danu?" tanya Dr. Heru. Perempuan itu hanya terdiam untuk beberapa saat. Entah apa yang ia pikirkan. Sepertinya ada yang direncanakannya di balik kabar yang baru saja didengarnya dari Dr. Heru. "Tidak, aku hanya tahu bahwa ia orang terkaya di desa ini. Selebihnya aku tidak terlalu mengenalnya. Kalau boleh tahu, apa sebab dokter meragukan kehamilannya?" "Entahlah, aku tidak boleh memberitahu hal itu pada orang lain. Karena bagi kami para medis, menjaga privasi pasien itu yang diutamakan." Sampai di sini, Dr. Heru mengalihkan pembicaraannya. Ia kemudian bertanya perihal penyakit yang diderita anak perempuan itu. "Bagaimana keadaan putramu?" tanya Dr. Heru pada perempuan yang menyebut namanya Lastri itu. "Untuk saat ini sudah ada sedikit perubahan menjadi lebih baik. Hanya saja ia sering mengalami gatal-gatal pada lukanya," jawab Lastri. "Bagus, itu berarti obatnya bekerja dengan baik. Gatal-gatal yang dirasakan olehnya itu diakibatkan luka yang mau mengering. Terkena air keras memang tidak bisa disembuhkan seperti sedia kala. Lukanya akan meninggalkan bekas." Setelah mendengar penjelasan dari Lastri, Dr. Heru membuat resep, kemudian memberi beberapa obat. "Ini ada resep. Kebetulan di puskesmas ini lagi kosong. Kamu harus beli di apotek. Dosisnya sudah aku tambah. Lakukan pengobatannya secara rutin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ia bisa sembuh. Dan ingat pesanku, jangan keluar rumah pada siang hari, karena cahaya panas dari matahari memperlambat penyembuhannya." Setelah semua selesai, Lastri pulang ke rumahnya. Sebuah hunian kecil seperti bilik yang terbuat dari bambu. Di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, menjadi tempat tinggal ia dan putranya. "Bagaimana aksimu semalam? Apakah kamu berhasil menakut-nakuti perempuan itu?" tanya Lastri pada seorang anak muda yang baru berusia belasan tahun itu. Menurut pengakuannya, anak yang baru memasuki usia remaja ini adalah putranya. "Aku berhasil membuat perempuan jahanam itu ketakutan. Namun, hampir saja keberadaanku diketahui oleh suaminya.
kamu harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai semua rencana kita untuk membalaskan dendam atas perbuatannya gagal, ujar Lastri pada putranya. Sekarang kamu minumlah obat ini agar luka-lukamu segera sembuh dan mengering, timbalnya lagi. Singkat cerita, pagi hari sekitar pukul 9, Danu dikagetkan oleh suara lonceng rumahnya yang berbunyi secara terus-menerus. Assalamualaikum Nuh. Danu. Terdengar suara seorang perempuan mengucapkan salam dari balik pintu. Suara yang sangat dikenali oleh Danu. Waalaikumsalam, jawab Danu dari dalam rumah. Danu cukup tercengang saat mengetahui siapa di balik pintu itu. Sosok perempuan parubaya yang kental dengan pakaian khas syar'i yang membalut di tubuhnya membuat aura keibuan sangat terpancar pada wanita ini. Ibu, ucap Danu dengan hormat. Segera saja ia mengambil tangan perempuan yang telah melahirkannya untuk menyalami. Setelah masuk dan mempersilahkan ibunya duduk, langsung saja Danu mempertanyakan perihal apa yang menuntun perempuan parubaya ini rela melangkahkan kaki ke rumah putra sulungnya ini. Ibu kenapa repot-repot ke sini tanpa memberi kabar terlebih dahulu? Biar Danu bisa jemput, ujar Danu pada ibunya. Gak apa-apa nak, ibu hanya merindukanmu, Danu. Beberapa hari terakhir, ibu tidak pernah menjumpaimu di masjid. Ibu takut kamu sakit. Kamu baik-baik saja kan? Ada perasaan bersalah dalam hati Danu. Bagaimana bisa seorang perempuan yang telah melahirkannya dan membesarkannya menjumpai anaknya hanya karena rindu? Anak macam apa itu? Seharusnya sang anaklah yang menjumpai ibunya, bukan malah sebaliknya. Iya, tapi ibu gak perlu repot-repot begini. Kan bisa telepon biar Danu yang datang, Bu. Sudah, gak apa-apa. Ibu masih kuat kok nak, ucap Ibu Fatimah. Iya, kali ini boleh. Tapi untuk lain kali, ibu telepon aja. Danu akan datang, ucap Danu sembari menggenggam tangan ibunya sambil berlutut. Ibu juga mau ketemu menantu, ucap Ibu Fatimah lagi. Tuh kan, ibu semakin membuat Danu bertambah bersalah, ucap Danu pada ibunya. Udah, sana cepat panggil Farida. Ibu sudah kangen ingin bertemu dia. Ibu tunggu di sini ya, biar aku panggil Farida. Danu bangkit dari hadapan Fatimah. Ibu tidak lama lagi akan menimang cucu, timpal Danu sambil berbisik. Oh ya, alhamdulillah. Ibu sangat bahagia mendengarnya. Ibu tunggu sebentar, ucap Danu sambil berlalu. Fatimah hanya menganggukkan kepala, tanda setuju. Senyum kebahagiaan sangat terlihat dari rona wajahnya. Ibu mana yang tak bahagia mendengar kabar bahwa ia akan menimang cucu? Sudah terbayang di benaknya sosok bayi mungil yang menggemaskan. Tidak lama Danu keluar dengan ekspresi kecewa. Farida tidak ingin menemui ibunya dengan alasan tidak enak badan. Farida sedang tidak enak badan, Bu. Ia tak ingin diganggu. Memang dokter menyarankan agar lebih banyak beristirahat, ucap Danu dengan perasaan bersalah. Luar biasa bukan? Jauh-jauh seorang ibu bela-belain datang. Tapi apa yang ia dapatkan?
Namun itulah hebatnya seorang ibu. Walau ada perasaan kecewa di hatinya, selalu mencoba agar terlihat baik-baik saja. "Oh, tidak apa-apa nak. Biarkan istrimu beristirahat. Lain waktu kita bisa ketemu. Lagian kedatangan ibu ke sini mau jemput Satria." Sampai di sini, detak jantung Danu terasa berdegup lebih cepat mendengar penuturan Fatimah. Wajar hal itu terjadi padanya karena ia merasa tidak ada Satria, sang keponakan main di rumahnya. Justru putranya lah yang bermalam di rumah ibunya. Untuk melewati bulan Ramadan bersama-sama dengan sepupunya itu. Lantas mengapa ibunya malah balik bertanya, kemana mereka? Apa yang sedang terjadi? Semuanya hilang entah kemana. Wati yang belum jelas keberadaannya sekarang. Regan dan Satria juga tidak tahu di mana rimbanya. Ada apa di balik semua ini? "Satria, dia nggak main di sini, Bu. Bukannya Regan menginap di rumah ibu karena ingin mempunyai banyak waktu untuk bersama Satria." "Loh, kamu ngomong apa, Danu? 1 hari sebelum puasa, Regan memang ke rumah ibu. Ia berpamitan untuk mengajak Satria tinggal di rumah ini selama 3 hari. Ini sudah hari kelima, dia belum juga pulang." Ibu dan anak itu merasa bingung dengan kejadian ini. Rasa khawatir mulai datang menyergap. Kehilangan 3 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan mengundang banyak misteri. Danu mencoba menelpon nomor putranya, namun tidak aktif. Bahkan ia menanyakan ke semua teman-teman Regan. Hasilnya tetap sama. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Kegelisahan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu. Berbagai upaya telah Danu lakukan, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan putranya. Pihak kepolisian menjadi tumpuan terakhir dalam pencarian itu. Kehilangan Regan yang secara misterius menggemparkan penduduk di sana. Berbagai pendapat buruk tersebar ke penjuru desa sekitar. Aliran sesat, tumbal pesugihan menjadi halayak perbincangan. Bahkan ada yang lebih parahnya. Beberapa orang berpikir kehilangan putra tunggal Danu Santoso ini ada kaitannya dengan kekayaan yang ia peroleh. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.